Kemudian teknik pengumpulan data, pengolahan datanya nggak ada. Tiba-tiba sudah analisis data aja. Setelah teknik pengumpulan data, nah baru pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data dan analisis data. Nah, bagaimana mengolah data? Ya. Nah, kalau pakai responden, berapa populasinya? Berapa sampelnya? Tidak ada dijelaskan. Karena di situ tadi coba lihat, coba terus Olvi, lihat metode penelitiannya. Mana tadi? Ya, metode penelitian, teknik pengumpulan data. Ada tadi saya baca itu responden. Coba sebelumnya, Vi. Ya ini deh. Di mana data di samping, tunggu dulu, data primer, data yang diperoleh langsung dari informan, yaitu penghulu, orang-orang yang terlibat. Nah, siapa orang-orang ini? Orang-orang yang terlibat dalam pembagian harta pusaka sebagai responden. Itu dia. Kalau pakai responden berarti ada populasi, ada sampel. Ya. Kemudian pakai teknik apa kuesionernya? Semi apa? Coba selanjutnya apa? Selanjutnya. Nah, semi terstruktur. Sudah ada itu pakai semi terstruktur. Nah, seperti apa lagi modelnya? Ya, jadi kalau udah ada responden, nah berarti ada populasi, ada sampel. Banyak itukah harus pakai sampel yang harus dipikirkan, ya. Dan itu saya ada juga uji, ya, apa sudah pernah saya sampaikan. Cuma 6 orang, masa pakai populasi itu bisa disebut populasi, ngapain cuma 6 orang aja yang mau diwawancara kok pakai. Semangat Olvi. Oke Kak. Setidaknya Olvi tidak sakarek gula, tidak sakarek baju. Don't be sad, don't cry. Yuk Kak. Sofi, Iya Pak. koreksi-koreksi dari Ibu tadi bisa di-share di grup, Sofi. Olvi tadi buat video gitu Pak. Nanti Olvi share aja Pak. Oke, Devi, thank you ya. Sama-sama Pak. Kirim di grup ya, V. Siap Pak. Bagi dong, Ben. Kita punya aku ya. Iya. Masalahnya berat, beban kami yang terakhir ini harus betul. Emang nggak berlaku, tapi orang itu di aku kan sudah jalan itu ya. Karena PPT yang salah. Mari kita lihat pidana lagi. Kira apa?
Biar genteng kan. Kalau gitu, Kalau 4 itu yang mas. ya pasti dia lama ya. Kalau Kalau pribadi, ya, kalau saya yes. pribadi. Paling populer sebenarnya. Kalau yang orang kerja di sana, sama ibu ini rumah kita, semuanya. Terkait Sekali, sekali. Oh,
Aduh, aduh. Ini saya minta maaf ini. Gangguan terus. Pas lagi perlu, ya gangguan lagi. Oke, mana Olvi tadi? Olvi mana? Olvi. Iya, Bu. Ya, udah. Sudah dicatat itu tadi perbaikannya apa-apa aja? Sudah direkam, Bu. Sudah ya. Nah, baik. Nanti perbaikannya sama kayak Bu Tasnim tadi. Seminggu lagi hari Minggu ya. Nah, apa kirim ke email, apa kirim ke WA nanti tunggu informasi saya ya. Ya, tapi Baik. yang jelas hari Minggu yang akan datang ya. Seminggu. Oke? Baik. Ya, itu tolong dipertegas ya karena dalam saya ulangi ya, latar belakang masalah harus diperbaiki. Rumusan rumusan permasalahan perbaiki. Banyak ini hampir semuanya. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis. Kemudian catatan kaki. Nah, kemudian itu alinianya bikin, jangan lurus saja ya. Nah, hampir semuanya ini kerangka teoritis, kemudian metode penelitian, teknik pengolahan data. Nah, hampir semuanya itu. Ya, tapi yang jelas udah runtutnya udah oke, nggak masalah. Cuman latar belakang masalahnya nggak jelas. Rumusan masalahnya juga gitu. Ya. Nah, itu perbaiki. Kemudian yang ketiga siapa lagi nih? Yang ketiga Pak Bu. Hah? Reza, Bu. Bentar. Siapa yang ketiga? Kita lihat dulu. Yang ketiga yang ketiga Pak Reza. Ya, silakan. Oke, izin share ya, Bu. Ya. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu, saya eh, menjelaskan PPT proposal saya, Bu, dengan judul pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Kota Padang. Latar belakangnya, rumah sakit sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan yang mana pelaksanaan diatur negara berdasarkan Undang-Undang 1145 Pasal 28H Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Mengingat dampak yang mungkin timbul di rumah sakit tersebut, maka diperlukan upaya pelaksanaan pengelolaan yang baik, diantaranya pengelolaan sumber daya manusia, alat dan sarana keuangan, dan tata laksana peorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. Selain itu, untuk meningkatkan keselamatan kesehatan lingkungan rumah sakit, perlu dilakukan pengolahan khususnya mengenai masalah limbah yang sangat berbahaya, khususnya limbah medis yang tergolong limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Pasal 3 Tahun 1999 tentang setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah atau B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkan itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Sementara itu, tentang kewenangan pengawasan terhadap pengelolaan suatu limbah, khususnya limbah B3, memiliki suatu dasar hukum diantaranya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang pedoman untuk pengawasan penataan lingkungan hidup bagi pejabat pengawas, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawas LH di Kementerian Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang tata kerja pejabat pengawasan lingkungan hidup di provinsi, kabupaten atau kota. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 07
tahun 2001 tentang pejabat pengawasan lingkungan hidup dan pejabat pengawasan lingkungan hidup daerah. PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemda provinsi dan Pemda kabupaten atau kota. Permen lingkungan hidup 30 tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelola limbah B3 serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 oleh Pemda. Untuk daerah Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mendorong agar rumah sakit yang ada harus sudah memiliki IPAL atau insinerator hingga dengan kata lain tidak ada lagi limbah yang dibuang ke lingkungan dalam kondisi yang berbahaya. Dari kondisi di lapangan yang ada diketahui bahwa tidak semua rumah sakit di Sumatera Barat memiliki alat insinerator. Kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, diantaranya RSUD dan Puskesmas, wajib memiliki septic tank untuk menyimpan limbah B3 medis tersebut dan selanjutnya disetor dan diolah kepada instansi yang memiliki IPAL dan insinerator. Sementara, tidak semua rumah sakit dan puskesmas yang mampu menjalankan pengelolaan limbah secara baik. Namun, dalam kasus ini, RSUD Dr. Residing Kota Padang ini perlu dilihat lebih lanjut pelaksanaan agar dapat mengatasi permasalahan yang dapat muncul nantinya khususnya di lingkungan RSUD tersebut yang terbilang merupakan pemukiman penduduk. Rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan hukum atas pengelolaan limbah di RSUD Dr. Residing Kota Padang? Yang kedua, apa kendala dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah di RSUD Dr. Residing Kota Padang? Ketiga, apa tindak lanjut di pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah di RSUD Dr. Residing Kota Padang? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui permasalahan pelaksanaan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh RSUD Dr. Residing Kota Padang. Yang kedua, untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh RSUD Dr. Residing Kota Padang. Manfaat penelitiannya, yang pertama, manfaat teoritis, merupakan suatu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan tesis guna melengkapi persyaratan untuk menggelar magister di bidang ilmu hukum pada studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bogor. Yang kedua, untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Manfaat praktis dengan penulisan tesis ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembalikan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teori kerangka teoritis, yang pertama teori perlindungan hukum. Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi masyarakat dalam perspektif hukum pemerintahan atau hukum administrasi, terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif hukum administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan tindak pemerintah berdasarkan atas azas negara hukum. Perlindungan ditujukan kepada masyarakat, publik atau badan hukum sebagai imbas atas ditegakkannya hukum lingkungan oleh pemerintah, baik penegakan hukum lingkungan yang bersifat administratif, perdata maupun pidana. Jadi menurut Harduno mengumpulkan antara lain perlindungan hukum preventif yang merupakan upaya non yudisial untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak warga masyarakat sebagai subjek hukum, dilakukan dengan memberi peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Ini menunjukkan bahwa sarana perlindungan hukum bagi rakyat dalam bentuk perlindungan hukum preventif di Indonesia mulai berkembang. Kerangka konseptual adalah gambaran yang dibangun untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemilihan judul melalui uraian dari literatur ilmiah yang dapat diterapkan sebagai panduan dalam melakukan penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dan memakai konsep dalam penelitian ini. Maka dapat dirumuskan batasan kerangka konseptual dengan deskripsi bahwa amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-Undang PPLH 29 bahwa setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah berkewajiban untuk mengelola limbah secara berwawasan lingkungan. Sistem pengelolaan limbah dalam hal ini pengelolaan limbah B3 medis dan limbah cair di rumah sakit, salah satu targetnya adalah melakukan pengelolaan limbah B3 medis dan pengelolaan limbah cair sehingga limbah B3 medis dapat terolah secara
berkesinambungan dan limbah cair dapat terolah dan masuk ke badan sungai yang memenuhi persyaratan hukum dan teknis. Salah satu indikator pembangunan yang berkelanjutan dikaitkan dengan lingkungan yang sehat adalah tidak adanya pelanggaran hak-hak makhluk hidup oleh kegiatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kerusakan lingkungan hidup tidak selamanya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum oleh manusia, juga bukan merupakan sebuah kelalaian manusia. Di sini peran masyarakat sangat diperlukan. Metode penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian di sosiologis, yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Sifat penelitiannya, dan penelitian ini analisis data tidak keluar lingkungan sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Jenis datanya, pertama data primer. Data primer berupa hasil wawancara. Wawancara adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan wawancara dengan si penjawab untuk responden untuk menggunakan alat yang dinamakan interview grid. Data sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi peraturan undangan, konteksi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah, teori dan pendapat para pakar, hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh wawancara atau studi dokumen. Pertama, teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur, di mana pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden untuk berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan beberapa pertanyaan di luar pertanyaan yang telah diarsipkan tersebut. Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa hasil arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil hukum dan lain-lainnya berhubungan dengan masalah pengawasan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpulan data utama karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut. Pengolahan data, sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Sekian, terima kasih. Izin, Bu? Sudah, Ibu? Sudah, Ibu? Reza Septo. Ya, Bu. Tolong ini kan ya siapkan peralatannya. Kalau dari segi judul ya udah bagus ya. Cuman latar belakang masalahnya ini nggak sinkron ya dengan judul. Coba lihat latar belakang. Latar belakang ya, Bu. Judulnya sih nggak masalah. Oke, Bu, latar belakangnya. Latar belakang. Nah, oke. Apa yang menjadi dasolennya? Yang menjadi dasolennya apa? Latar belakang ya, Bu. Hmm? Dasolennya apa? Peraturan undang-undang
Ibu, Apa-apa? peraturan undang-undang. Iya, peraturan undang-undangnya yang mana? Ini kan penelitiannya penelitian sosiologi hukum. Iya, Bu. Dasolannya mana? Eh, Yang dijadikan peraturan tempat pijakannya pemerintah itu di mana? nomor 18 pasal 3 tahun 1999, Bu, tentang setiap orang Apa? atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 berbahaya atau beracun Hah? dilarang membuang sampah B3 yang dihasilkan itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup tanpa pengelolaan terlebih dahulu, Bu. Oke, sampai di situ ya. Itu Iya, Bu. dasolannya. Dasennya itu apa yang terjadi sesungguhnya di RSUD? Enggak, sekarang Oh, pengelolaan dinasnya Pak Reza di limbahnya, Bu. mana? Sebentar, dinasnya Pak Reza di mana? Gimana, Bu? Dinasnya di mana sekarang? Oh, Hah? kalau dinas saya, Bu. Ya, ya. Oh, enggak, Bu. Enggak ada dinas, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. Sekarang domisilinya di mana? Di Padang, Bu. Oh, di Padang. Nah, oke. Dari sekian rumah sakit, Iya, Bu. kenapa kok milihnya RSUD? Berarti data awal sudah tahu dong. Karena iya, Bu, benar, Bu. Nah, benarnya di mana? Nggak ada kelihatan di dalam latar belakang masalah itu. Mana tabelnya? Dari sekian rumah sakit yang ada di Kota Padang, kenapa milihnya kok RSUD? Karena di RSUD pengelolaan limbahnya, Bu, masih belum jelas, Bu, belum jelas, Bu. Apanya yang belum jelas? Mesin insineratornya ada, tapi tidak dipergunakan dengan baik, Bu. Kok nggak ada itu di Dan dalam memakai latar pihak belakang ketiga masalah yang sekarang, saya Bu. baca? Hah? Oh, iya. Nah, itu yang pertama. Mana datanya? Saya perlu data. Kalau memang iya, karena itu Iya, Bu. pertanyaan kalau dalam ujian pasti kayak gitu. Kenapa kok milih RSUD? Dari sekian jumlah rumah sakit yang ada di Kota Padang, itu pertanyaan mendasar itu kan. Kenapa kok RSUD? Oke, tadi dasolennya sudah ada. PP-nya harus seperti itu pengelolaan limbahnya. Berarti asumsi yang ada di dalam otak saya, ya, hipotesa yang ada berarti RSUD ini sudah menyalahi aturan di otak saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin RSUD dari sekian rumah sakit yang ada di Kota Padang, RSUD yang paling jelek soal pengelolaan limbah B3. Iya, Bu. Itu asumsinya, hipotesa saya. Nah, cuman itu nggak ada datanya. Saya minta itu datanya harus keluar di dalam latar belakang masalah. Oke, Bu. Nah, kalau enggak kita nggak bisa nuduh begitu aja penelitian di RSUD. Marah nanti orang. Kalau kita kan harus bicara Iya. data. Mana datanya kan? Dari sekian coba tampilkan itu. Dari di Kota Padang ini berapa ada rumah sakit? Baik, Harus Bu. tampilkan itu di dalam latar belakang masalah. Baru kelihatan ya, dari sekian rumah sakit pengelolaannya yang mengelola limbah B3 ini yang paling jelek RSUD. Itu dengan segala konsekuensi ya. Ini kalau kita peneliti kita harus dengan segala konsekuensi.
Ya, Bu. Karena ini Reza tadi ini kan bikinnya ini di RSUD Kota Padang. Berarti soal pengawasan, pengelolaan, ya, berarti jelek dong di RSUD. Ya, Nah, karena penelitian sosiologi hukum begitu. Aturannya kan udah ada itu tadi. Pengawasannya begini, pengelolaannya begini di Iya, Bu. dalam PP. Tapi faktanya, kenyataannya di lapangan, ya, RSUD tidak mengikuti aturan yang ada. Ah, itu gap. Nah, itu penelitian hukum sosiologis begitu. Iya, Bu. Nah, sekarang saya butuh kalau memang ini jadi mau diangkat, saya butuh itu data berapa rumah sakit yang ada di Kota Padang. Saya mau lihat, ya. Nah, RSUD bagaimana soal pengawasan dan pengelolaan limbah B3-nya. Ini limbah B3 loh. Iya, Bu. Ya. Ya, berbeda dengan limbah-limbah yang lain. Bahan berbahaya, sudah berbahaya beracun lagi. Gak sembarangan. Apalagi ini tadi Pak Reza bilang itu dekat pemukiman. Wah, bahaya sekali ini. Ya, bahaya sekali ini. Kan dekat pemukiman padat itu di air Pacah sana. Iya, Bu. Benar, Bu. Ah ya. Nah, jadi ini sebetulnya judulnya bagus. Ini penuh tantangan ini kalau mau dibikin, mau diangkat. Ya. Tapi itu saya minta di dalam latar belakang masalah atau permasalahan itu harus ada ditampilkan berapa jumlah rumah sakit yang ada. Ya. Baik, Bu. Kenapa RSUD? Karena pertanyaan mendasarnya pasti itu. Kenapa kok RSUD? Kenapa enggak M Jamil? Tuh rumah sakit terbesar. Kenapa enggak Siti Rahmah? Kenapa enggak Yosudarso? Kenapa enggak Ibnu Sina? Berapa banyak tuh? Kenapa enggak Rupana Suri? Berapa banyaknya? Nah itu kan harus punya landasan, nggak bisa kita main tunjuk aja kan. Sudahlah, apanya penelitiannya di RSUD saja. Kan nggak bisa begitu. Kita ini mau melakukan penelitian loh. Ya, penelitiannya ini untuk konsumsi publik, bukan konsumsinya Pak Reza. Data ini nanti ini hasil ini akan tersebar luas. Ya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena Pak Reza melakukan penelitian, ada data, nggak bisa. Menghayal aja nggak bisa. Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, oke, itu satu. Ya, kalau soal judul bagus. Nah, cuman itu dia latar belakang permasalahannya ini. Nah, terus ini Pak Reza kan pakai latar belakang aja nih. Dan saya sudah bilang, nomenklaturnya jangan diubah-ubah. Ya. Nah, itu daftar isi. Coba lihat di daftar isi itu yang dikirim ke saya, itu enggak perlu digarisbawahi. Iya, Ya. baik, Bu. Nah, kemudian enggak ada pakai catatan kaki. Catatan kaki itu dari buku-buku, dari jurnal Pak Reza, ya, atau dari website, bukan menyalin dari undang-undang. Undang-undangnya Oke, Bu. udah disebutkan di atas, dibikin lagi catatan kakinya di bawah untuk apa? Kan sudah ada dijelaskan di atasnya. Ngapain pakai catatan kaki lagi? Yang dijadikan catatan kaki itu buku, jurnal, atau hasil wawancara, atau website, ya, itu baru pakai catatan kaki. Ini nggak ada catatan kaki satupun, cuman menyalin keputusan Menteri Lingkungan Hidup, terus undang-undang sekian kan udah ada disampaikan di atas, itu sudah diuraikan. Nggak perlu lagi jadi catatan kaki di bawahnya, ya. Nah, Baik. kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah coba lihat tadi. Rumusan masalahnya nggak nyambung ya. Padahal bagus Ya. judulnya. Oh, Mana dia? Nah, bagaimana pelaksanaan hukum? Kok pelaksanaan iya, hukum salah, yang Bu. kita? Ini file. Nah, judulnya pengawasan dan Iya, pengelolaan Bu. ada dua.
Mengawasi satu, mengelola satu. Itu Oh ya, mengelola, berbeda. Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, bukan pelaksanaan hukum. Iya, iya, Nomor Bu, 3 benar. juga, apa tindak lanjut? Nah, kalau apa tindak lanjut ini, misalnya bisa diganti dengan upaya-upaya. Ya, bagaimana upaya-upaya dalam pengawasan dan pengelolaannya? Kendalanya apa dalam pengawasan dan pengelolaannya? Ya, nah, tuh bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dan pengelolaannya. Baik, Bu. Nah, oke, nah itu rumusan masalah. Tujuan penelitian, coba lihat, tujuan penelitian sesuaikan dengan rumusan permasalahannya. Bukan untuk mengetahui, untuk menganalisis. Nah, sesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, ini juga sama juga, ini semuanya ini harus salah semuanya. Nah, kemudian apa lagi ini ya? Coba lihat, kok pakai ada tujuan objektif, tujuan subjektif. Mana ada saya pernah ngomong begitu itu. Coba lihat, habis ini. Kita kok di sini enggak ada yang dikirim ke saya, ada itu. Iya, Nah, kan yang dikirim ke saya ada. Iya, Bu. Tujuan objektif, tujuan subjektif, lah itu apa? Saya enggak pernah ngomong begitu. Baik, Bu. Ya. Kemudian manfaat teoritis, sama juga tadi yang sebelumnya. Manfaat teoritis berkaitan dengan keilmuan, bukan salah satu sarana penulis untuk mengumpulkan data, enggak ada. Ya. Ini manfaat teoritis ini yang berkaitan dengan keilmuan, memperkaya ke sana ilmu hukum khususnya. Ini hukum apa ini? Hukum administrasi negara. Kalau hukum lingkungan ini kan masuk ke hukum lingkungan ini. Khususnya hukum lingkungan. Kemudian manfaat praktis. Ini ditujukan untuk ya bagi pemerintah, pengambil kebijakan, stakeholder. Nah, itu manfaat praktis. Ya, bagi pembuat kebijakan. Kemudian kerangka teoritis, coba lihat. Nah, apa hubungannya perlindungan hukum dengan pengawasan dan pengelolaan limbah batu? Nggak ada hubungannya. Kenapa dibikin teori perlindungan hukum? Nah, ya, kemudian nanti setelah ada teorinya, cari teori apa yang akan dipakai. Nah, itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Dari uraian di atas, maka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teorinya siapa? Ini karena ini kan sosiologi hukum. Ya, Iya, Bu. yuridis sosiologis. Nah, tuh lihatlah itu yang saya kasih sudah saya kasih itu saya di WA itu. Kan ada itu. Beberapa pendekatan teori-teori sosiologi hukum di dalam untuk digunakan dalam penelitian. Berapa banyak itu yang terakhir saya terangkan itu. Iya, Bu. Ya, yang waktu di mana namanya itu? Di kampus 1 itu. Ada itu. Teori-teori pendekatan sosiologi terhadap pakai itu. Pilih yang tepat. Ya, mana teori yang akan dipakai? Baca itu kira-kira mana cocok. Ya, karena salah juga memilih teori, salah juga memberikan argumentasi hukum nanti. Ya, itu dampaknya sampai ke situ itu. Jadi harus pas memberikan teori itu. Ini teorinya teori apa lagi nih? Perlindungan hukum enggak? Cari teorinya. Dalam hukum lingkungan. Cari teorinya di dalam hukum administrasi negara. Karena hukum lingkungan itu termasuk bagian dari hukum administrasi negara. Ya. Baik, Bu. Nah. Kemudian metode penelitian. Enggak, itu dulu kerangka teoritis. Nah, kerangka konseptual. Mana dia kerangka konseptual? Nah, kerangka konseptual itu
isinya adalah konsep-konsep dari judul itu. Apa pengertian pengawasan? Kan itu yang saya sudah pernah saya katakan. Pengertian pengawasan apa? Pengertian pengelolaan apa? Pengertian limbah apa? Pengertian B3 bahan berbahaya beracun apa? Itu di mana lihat Bu? Ya baca buku, baca undang-undang. Kalau enggak baca undang-undang, enggak baca buku, apa yang mau ditulis? Dari mana kita tahu? Ya. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup ada itu 32 tahun 2009. Nah, pengertian yang lainnya bagaimana? Ya carilah di kamus, kok di kamus KBBI, ya, kamus bahasa atau yang pengarang-pengarang lain. Ini ada bukunya yang bagus ini dari Profesor Dr. Takdir Ramadi. Itu dia disertasinya mengenai limbah B3. Nah, carilah itu. Disertasinya itu mengenai limbah B3 dia itu. Ya, kalau enggak baca buku enggak bisa tahu apa yang mau ditulis. Nah, kemudian lihat metode penelitian. Nah, ini udah ada tipe penelitian, pakai lagi sifat penelitian deskriptif. Ya, tipe penelitian udah betul, yuridis, sosiologis. Nah, itu dari mana itu definisi itu, membandingkan norma-norma yang ada dan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian dilakukan. Bikin definisi itu sesuai yang bisa dipertanggungjawabkan. Cari di buku metode penelitian hukum. Apa yang dimaksud dengan penelitian yuridis sosiologis atau sosiologi hukum itu. Jangan bikin-bikin aja sendiri definisi. Nah, lanjut. Apa lagi itu di bawahnya itu? Yang ketiga apa? Nah, jenis data primer. Nah, kalau sudah data primer, data sekunder, nggak perlu lagi bahan hukum. Bahan hukum ini hanya untuk penelitian hukum yang normatif. Ya. Nah, ini lagi pakai. Kalau sudah data primer, data sekunder, nggak perlu lagi pakai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Itu untuk penelitian hukum yang normatif. Ya enggak dibaca sih ya, bahan saya itu enggak dibaca, bawa tidur aja, enggak diino-inoan, begini jadinya. Nah, coba lagi ya, lanjut. Terus. Nah, teknik pengumpulan data pakai wawancara. Nah, disiapkan kepada responden. Berarti ada pakai populasi, ada pakai sampel enggak? Nah, itu sudah ada dalam kepala Pak Reza. Siapa yang akan dilakukan wawancara, siapa orangnya? Kenapa pakai, kalau pakai responden berarti kan ada populasi, sampelnya berapa? Nah, itu harus ada di dalam kepala itu sudah ada. Jadi nggak bisa dibikin-bikin di karang aja nggak bisa. Nah, data apa lagi? Pakai dan analisis data, pengolahan data dan analisis data. Nah, bagaimana mengolah data itu? Kalau misalnya pakai populasi, pakai sampel, ada prosedur itu, ada prosedur editing, coding, tabulasi, dan segala macam. Nah, laksanakan itu seperti penelitian ilmu sosial lainnya. Baik, Ibu. Nah, karena kita yang akan mau melakukan penelitian, jadi tidak bisa di karang-karang aja. Ya, baik. Kan pertanyaannya begitu. Nah, kemudian ini
di apa saya yang dikirim itu ada pakai lokasi penelitian. Ini teknik pengumpulan data juga yang dikirim ke saya, filenya kenapa isinya sama dengan sumber data. Ya. Nah, berarti itu yang harus diperbaiki. Baik, Kalau Ibu. sudah Baik. judul enggak masalah. Pak Febriadi, ya tolong di unmute dulu. Kalau soal judul, saya rasa enggak masalah ya. Nah, cuman ke bawahnya itu mulai dari latar belakang itu habiskan itu sudah salah semuanya. Hampir sama lah kayak siapa tadi yang mulai dari kalau Bu Tasnim dia udah salah judul salah. Bu Tasnim salah judul salah semuanya. Yang judulnya aja udah salah enggak sinkron dia. Ya, sama Olvi itu juga sama itu, ini Pak Reza. Ya. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, perbaiki sama kayak yang lain. Hari Minggu juga saya tagih perbaikannya. Ya, hari Baik, Bu. Minggu sudah masuk ke email atau apa nanti saya beritahu apakah lewat email juga. Kalau lewat email saya bikin email yang baru. Kalau enggak ya lewat ke WA aja juga. Ya pokoknya hari Minggu lah. Ya. Nah, baik. Selanjutnya lagi keempat. Pak apa lagi ya? Pak Khairul Abbas. Ya. Ya, ya Bu. Ya, silakan. Oh. Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Lis Febrianda, SAS, selaku pembimbing dalam mata kuliah metode penelitian hukum. Baik, mohon izin Ibu, pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya nama Khairul Abbas, NPM 231-1841-2004, mempresentasikan rencana proposal penelitian yang berjudul penerapan restoratif justice terhadap anak tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Ya, pertama dimulai dari latar belakang masalah. Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Meskipun anak berpotensi terlibat sebagai pelaku suatu tindak pidana, namun anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal, sehat, dan cerdas seutuhnya. Dewasa ini semakin merebak kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Salah satu bentuk tindakan yang sering terjadi dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian, di mana kebiasaan bagi anak dalam mendapatkan uang saku yang tidak sesuai dengan keinginan si anak. Namun anak mungkin terkadang berkeinginan untuk jajan, membeli pulsa, atau menginginkan sesuatu sehingga akhirnya anak mencari jalan lain yaitu dengan cara mencuri. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu penghukuman bukanlah sebagai suatu pilihan utama atas tindak pidana yang telah dilakukan anak. Hal ini dikarenakan banyak sekali faktor-faktor pemicu
yang dapat merusak anak, baik fisik maupun secara mental dan psikologisnya. Nah, sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restoratif justice. Penerapan prinsip restoratif justice dalam proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini tentu memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, di samping itu kesiapan bagi seluruh aparatur penegak hukum. Pemahaman masyarakat dan prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya undang-undang tersebut. Faktor di atas akan berimbas kepada proses peradilan terhadap anak baik secara langsung maupun tidak langsung apabila tidak tertata dengan baik. Kemudian dilanjutkan masalah Bukit Tinggi adalah kota wisata yang sangat berpengaruh di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan peradaban dan pertumbuhan masyarakat yang cukup pesat serta pengaruh kemajuan teknologi yang semakin canggih dan arus globalisasi di bidang teknologi dan informasi yang tidak dapat dielakkan. Hal ini tentu akan sangat berpengaruhi perilaku kalangan remaja, terutama anak-anak di Kota Bukit Tinggi, sehingga menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian. Apalagi hal itu diperparah dengan tidak adanya pengawasan dari orang tua. Tentang itu dikarenakan orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga melupakan anak yang sangat membutuhkan kasih sayang mereka. Oleh karenanya, polisi resort Kota Bukit Tinggi merupakan benteng pertahanan pertama dalam memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum khususnya di Kota Bukit Tinggi agar tercipta situasi yang aman, tentram, dan kondusif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Bukit Tinggi. Nah, berpijak dari realita di atas, maka penulis tertarik dalam mengkaji dan melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi, data, dan menyimpulkan bagaimana penerapan restoratif justice terhadap peradilan anak di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi agar terwujudnya hak. Maka dari itu penulis memilih judul penerapan restoratif justice terhadap anak, tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Nah, rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana penerapan restoratif justice terhadap anak tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Yang kedua, apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan restoratif justice terhadap anak tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi? Tujuan penelitian adalah satu, untuk mengetahui bagaimana penerapan restoratif justice terhadap anak tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan restoratif justice terhadap anak tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Manfaatnya ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktisnya memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan masalah-masalah peradilan terhadap anak dengan restoratif justice pada tindak pidana pencurian. Manfaat teoritisnya, satu, bagi penulis diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas dan lebih memantapkan penguasaan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari bangku perkuliahan soal tentang sistem terhadap anak dengan restoratif justice pada tindak pidana pencurian. Kemudian bagi instansi diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari Polresta Bukit Tinggi dalam masalah peradilan terhadap anak dengan restoratif justice tindak pidana pencurian. Nih, kerangka teoritisnya dan konseptual ada konsep restoratif justice. Yang kedua, ada faktor mempengaruhi penegakan hukum seperti faktor diantaranya undang-undang, penegakan hukum, faktor supras, kemudian faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kemudian kerangka konseptual, kerangka ini adalah kaitannya yang hubungannya antara konsep satu dengan konsep lain dari masalah yang ingin diteliti
Kemudian metodologi penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis, yaitu suatu pendekatan yang menguraikan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian, atau singkatnya pada sebuah proses peradilan terhadap anak dengan penerapan restoratif justice terhadap anak tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Kemudian metodologi penelitian, kemudian sumber datanya adalah sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua hal. Ada satu data primer, data yang diperoleh dari wawancara dari penyidik Polresta Bukit Tinggi. Yang kedua, data sekundernya merupakan data dari kasus pencurian oleh anak di Polresta Bukit Tinggi yang berjumlah 15 kasus dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan datanya adalah pertama dengan studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yaitu mempelajari dokumen dari Badan Reserse Kriminal terhadap anak dengan di Polresta Bukit Tinggi. Kemudian wawancara pengumpulan data kemudian analisis datanya adalah merupakan kegiatan mengorganisasikan data dalam susunan tertentu dalam kerangka mengintervensikan data sesuatu yang dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah. Maka seluruh data yang diperoleh akan dilakukan secara analisis secara deskriptif kualitatif, di mana suatu penelitian yang menguraikan antara teori atau konsep yang bersifat umum kemudian diaplikasikan dengan penerapan restoratif justice terhadap anak tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Terima kasih Ibu. Mohon izin masukan dan sarannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siapkan Pak Khairul? Sudah Ibu. Alat tulisnya ya. Oke, judul oke. Ya. Cuman tambah sedikit. Saya agak terganggu dengan penerapan restoratif justice terhadap anak tindak. Di situ agak gantung dia judul ini ya. Coba ditambahkan penerapan restoratif justice terhadap anak dalam tindak pidana pencurian. Tapi kalau pakai terhadap anak tindak pidana pencurian kan kok aneh ya rasanya kalimatnya. Jadi penerapan restoratif justice terhadap anak dalam tindak pidana pencurian di wilayah. Oke, judul oke, udah. Baik, Ibu. Memang penelitiannya yuridis sosiologis ya, bukan sosiologis yuridis. Itu kebalik Pak Khairul itu tadi, bukan sosiologis yuridis ya, tapi yuridis sosiologis. Kemudian lanjut latar belakang tadi, coba lihat. Ini mana kasusnya mana? Di Bukit Tinggi mana? Udah ada? Oh, sudah Ibu. Sudah di Bukit Tinggi Itu sudah Ibu. tadi ada 15 ya? Ya, kemarin kita coba melakukan penelusuran dengan
mengontak beberapa penyidik, Ibu. Hmm. Nah, yang baru di WA seperti itu, Ibu, ada 15 kasus dari bulan berapa sampai dengan Oktober kemarin, Ibu. Nah, tunggu dulu Pak Khairul. Ini enggak apa di Polresta itu enggak ada ininya, enggak ada datanya. Ada, Bu, ada. Ada datanya kan? Pasti ada kan? Ada, pasti ada, Bu. Nah, iya, berapa kasus ya yang melalui penerapan restoratif justice ini terhadap Iya, anak ya, khususnya iya, di tindak pidana pencurian. iya, Iya, ya kan? iya, Bu. Nah, kemudian hmm, itu enggak ada di dalam latar belakang masalah, enggak ada. Baik, Bu, akan Ya, ditambahkan, Bu. tidak muncul itu. Ya, kemudian dasolannya mana? Dasolannya mana? Kan ini penelitian yuridis sosiologis. Iya, Nah, mana dia? Dasolannya mana? Ya, tunjukkan ke saya. baik. Ya, jadi mohon izin, Ibu. Jadi sebenarnya dasolennya hari ini adalah dengan adanya pelaku tindak pidana pencurian ini, kemudian sebagai seorang anak yang berhadapan dengan hukum, Enggak jauh-jauh ya, Pak Khairul. Dasolan itu ya, apa? Bentuknya apa? iya, Bentuknya apa? kenyataan yang terjadi di lapangan, Bu. Kenyataan tuh dasen. Dasolan itu apa bentuknya? Oh, berarti peraturan hukum, Ibu. Nah, peraturan perundang-undangannya ada nggak itu? Yang melalui paket Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Ibu. Nah, ya udah, mana dia? Nah, itu kan ada itu. Ada, Bu. Undang nomor 11 tahun apa? Apa dia katakan di situ? Pasal Jadi berapa? yang dikatakan Pasal berapa? di dalam tentang sistem peradilan pidana anak itu ada namanya restoratif justice atau keadilan restoratif. Artinya Betul. suatu penyelesaian. Baik, Bu. Saya ngerti itu. Pendekatan restoratif justice itu saya juga pernah membuat penelitian soal restoratif justice meskipun saya ATN ya, tapi pernah saya juga. Ya. Nah, tetapi ini kan dasolennya itu kan itu ada Ya. restoratif justice itu di dalam pasal berapa? Ini undang-undangnya kan udah ada nih. Udah ada, Bu. Udah. Ah, ya. Itu yang nggak ada di dalam latar belakang permasalahan itu yang nggak ada. Pasal berapa? Ayat berapa? Kalau ada pakai ayat. Baik, Bu. Itu Pak Khairul ada pakai asisten itu yang ngasih tahu. Gimana, Ibu? Pak Khairul ada pakai asisten itu yang ngasih tahu. Tidak, Bu. Kita sama-sama di sini, Bu. Ada 7 orang kita di sini, satu kelas. Jadi, Oh, alah. iya. Jadi satu buat rame-rame ini ya. Biar teman-teman yang lain mendengarkan, Ibu, izin. Ah, iya. Iya. Loh, kok teman-teman yang lain dengarkan maksudnya gimana tuh? Jadi kita memang satu ruangan, Ibu, untuk dengan mata kuliah dengan Ibu pada hari ini. Ada 7 orang kita di sini. Iya. Oh, gitu. Iya. Ya. Nah, lanjut. Saya pikir tadi Pak Khairul pakai asisten. Ada yang ngasih Tidak, tahu. Bu. Tidak. Oke, lanjut. Mana dia pasal berapa yang menyatakan ada undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu ya mengenai restoratif justice itu. Baik, Bu. Sebentar saya ini. Itu cuma ada undang-undangnya aja. Iya, Bu. Pasalnya belum dibuat, Ibu. Nah, iya.
Mohon, mohon izin Ibu, di pasal 52 Ibu. Apa? Coba sebutkan. Bacakan itu. Baik, sebentar Ibu. Jadi di pasal 52 Ada nggak restoratif justice kata-kata itu di situ? Pak Khairul, Pak Khairul, mana ini orangnya? Mana Pak Khairul? Kenapa hilang aja? halo, ya Bu, Iya. sebentar Ibu. Ayo. Iya. Udah. Sebentar Ibu. Mohon izin Ibu. Hmm. Jadi ada Ya. di dalam pasal 1 angka 3 Hmm. Tadi mengatakan katanya pasal 52. Mana yang betul? lima dua tidak Ibu, mohon maaf, izin ini Bu. Dia terdapat di pasal 1 angka 3. Hmm. Pertama, anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum umur 18 tahun. Kemudian ada di angka 6-nya, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan Nah, bikin bukan suatu itu pembalasan. itu nggak ada.
Di dalam Iya, latar Bu. belakang masalah itu permasalahan nggak ada. Cuman Iya, ada undang-undang. Ya. iya, Bu. Nah, sebutkan, jangan hanya undang-undang saja. Pasal berapa, ayat berapa, angka berapa harus lengkap. Baik, Bu. Ya. Dasolen itu harus lengkap. Jangan cuma ngomong undang-undangnya aja. Tapi jelaskan di mana itu ada restoratif justice itu. Nah, sebutkan tadi itu. Pasal berapa, angka berapa, ayat berapa, harus lengkap. Ya. Baik. Oke. Kemudian coba lihat tujuan penelitian. Baik, Bu. Buka lagi PPT-nya. Ya, coba lihat rumusan permasalahannya. Coba lihat bawah, bawah setelah ini. Coba lihat rumusan permasalahannya mana tadi? Rumusan ini ada pakai rumusan masalah, ada pakai rumusan permasalahan. Sekali lagi ya, disamakan, diseragamkan semuanya. Nomenklatur itu jangan mau-maunya kita aja. Itu sudah ada itu pedomannya itu. Ya, rumusan masalah di sini bagaimanakah penerapan? Oke, enggak masalah. Ya, tujuan penelitian. Nah, saya sudah bilang juga tadi sama Pak Reza, bukan untuk mengetahui. Itu mengetahui itu untuk anak S1 itu. Kalau kita S2 ini untuk menganalisis. Ya, untuk menganalisis. Jangan lagi ditanyakan bagaimanakah, kenapa lagi muncul. Ya, kata bagaimanakah itu kan adanya di rumusan permasalahan. Kenapa muncul lagi di tujuan penelitian nanya lagi? Ya. Jangan ditanya lagi bagaimanakah. Oke, manfaat penelitian. Manfaat teoritis dulu, baru manfaat praktis. Pak Kairul. Baik, Bu. Ya. Nah, saya sudah bilang tadi, kalau manfaat teoritis itu menyangkut soal keilmuan. Ini memperkaya kasana ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Nah, ya kan? Nah, manfaat praktisnya, nah itu berkaitan. Manfaat teoritis ini nggak ada untuk penulis-penulis ini nggak ada. Ini yang bersifat keilmuan. Bagi instansi itu dimanfaat praktis, bukan di teoritis tempatnya. Ya, Baik, Bu. oke, lanjut. Habis itu manfaat penelitian apa lagi tuh? Kerangka teoritis. Ya, kerangka. Ya, catat itu baik-baik. Kerangka teoritis. Ini kerangka teoritis dan konseptual. Tambah itu kerangkanya itu. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Tidak konseptual aja. Tambah kerangkanya, ya, Bu. Baik. Tambah kerangkanya. Ya. Nah, terus satu. Ini apa ini? Kerangka teoritis. Nah, saya juga sudah bilang. Kerangka teoritis, judul aja udah teoritis. Isinya teori. Bukan konsep. Konsep itu adanya ya di kerangka konseptual itu onggok-onggoknya kan lado tuh. Ya, pakai teorinya apa? Teori hukum pidana ada, teori penegakan hukum ada, tuh banyak itu di bukunya itu. Ah, mana teori apa yang mau dipakai lagi? Kan itu ada sudah saya kasih itu. Coba lihat lagi pakai rol baca itu teori-teori pendekatan sosiologi terhadap hukum. Karena ini kan penelitiannya yuridis sosiologis. Iya. Nah, pilih itu mana dia yang tepat. Ya, jadi bukan konsep restoratif justice. Konsep itu di bawah dia letaknya itu di kerangka konseptual itu, bukan di kerangka teoritis dia letaknya itu. Isinya teori, teori penegakan hukum, teori hukum pidana, misalnya teori apa di dalam hukum pidana, teori pemidanaan. Nah, baca buku baru bisa bikin. Kalau enggak baca buku bagaimana mau bikin? Teori pemidanaan ada itu, teori apa lagi itu? Ya meskipun saya hukum tata negara tapi tahu juga saya. Teori penegakan hukum, teori apa? Nah, itu terakhir teori sosiologi hukumnya apa yang mau dipakai? Baca itu. Ya. Nah, kemudian ini ada kerangka konseptual. Nah, sekali lagi, perhatikan juga buat semuanya. Jangan sampai salah juga yang sesi kedua, 3, 4, 5.
Kerangka konseptual itu penggalan dari judul. Apa konsepnya itu tadi? Hah? Pengertian penerapan apa? Pengertian restoratif justice apa? Pengertian anak apa? Pengertian tindak pidana apa? Pengertian pencurian apa? Ah, banyak itu, Pak Khairul. Catat itu baik-baik. Apa pengertian penerapan? Apa pengertian restoratif justice? Apa pengertian anak? Apa pengertian tindak pidana? Apa pengertian pencurian? Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 itu. Itu konsep. Konsep itu sama dengan pengertian. Ada 5 ya. Nah, ini saya catat ini. Ada 5 itu. Di mana itu bisa dilihat? Baca buku. Ya, bisa di undang-undang, bisa di buku-buku lain. Apa yang dimaksud dengan penerapan? Apa yang dimaksud dengan restoratif justice? Apa yang dimaksud dengan anak? Apa yang dimaksud dengan tindak pidana? Apa yang dimaksud dengan pencurian? Ya, nggak bisa itu digabung. Tindak pidana pencurian nggak bisa digabung itu. Penggal itu. Tindak pidana sendiri, pencurian sendiri. Ya, nah itu dia itu kerangka konseptual. Lanjut. Nah, metode penelitian. Ya, yang saya bilang tadi bukan sosiologis yuridis, Iya, Bu. tapi yuridis sosiologis. Sosiologis. Nah, terus ini definisinya ini apa ini? Yaitu suatu pendekatan yang menguraikan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan capaian atau singkatnya pada sebuah itu definisi dari siapa? Jangan dikarang-karang aja sendiri. Harus ada catatan kakinya itu. Baik, baik. Definisi itu harus ada bikin catatan kaki. Bukan body note ya, itu yang saya lupa tadi itu. Siapa yang bikin tuh? Pak Reza kalau enggak salah itu. Itu bikinnya bukan body note, footnote, catatan kaki, foot kaki, bukan body. Ya, oke. Lanjut. 1 jenis penelitian. 2, apa lagi? Oh, nomor 2. Yang tadi mohon izin Ibu, memang catatan kakinya sudah dibuat ke proposal yang dikirim, tapi memang di PowerPoint memang tidak dibuat Ibu. Iya, iya, enggak masalah. Enggak masalah. Enggak, itu Pak Reza tadi itu. Oh Saya ya, lupa siap. menyampaikannya tadi itu. Siap, Bu. Dia Pak Reza itu dia pakai body note. Iya. Lupa saya sampaikan itu tadi. Mana dia? Betul. Dan lanjut, sumber data. Jelaskan data primernya siapa? Iya, Bu. Ya, yang mau diwawancarai. Data sekunder itu apa? Apa Iya. definisi data primer? Dari mana diambil itu? Jangan bikin-bikin sendiri aja definisi. Ya. Kalau di Ya, sini harus kuat catatan kakinya. baik, Bu. Kemudian lanjut. Ya, sumber data, jenis data sama. Mau pakai istilah jenis data boleh, mau pakai sumber data boleh. Teknik pengumpulan data. Nah, betul, studi dokumen, wawancara betul. Nah, pakai wawancara mendalam. Banyak enggak kira-kira? Nah, kalau diambil aja, misalnya dari 15, mau diambil aja separuh 7 boleh. Enggak usah pakai populasi, pakai sampel, enggak usah. Kan 15 kasus tadi itu kan? Iya, Bu. Nah, 15 kasus enggak perlu lah itu, ambil aja separuh lah. Paruhnya aja ambil. Pakai interview aja sudah cukup. Pakai snowball. Ya. Nah, kemudian lagi apa? Lanjut, 4. Analisisnya, Ibu. Nah, masa tiba-tiba analisis? Mengolah datanya aja enggak tahu. Gimana mengolah datanya? Ya. Oke. Baik. Nah, mana pengolahan data dan analisis data? Bagaimana mengolah datanya itu? Oke, nah kemudian itu ada catatan kaki yang nomor 25 ya, yang dikirim ke saya filenya itu.
Iya, Bu. Masa penulisnya Grafika? Grafika itu kan penerbit itu. Kenapa Oh kok iya, penulis? iya. Mohon maaf Ibu, salah ini Ibu. Ya, nah, Ya. nggak boleh salah, nggak boleh salah. Ya, karena kita Grafika orang itu hukum penerbit, ini Bu. memang harus apa? Harus jelimet, harus teliti. Ya, harus jelimet, harus teliti. Nggak bisa kita berdalih dengan dalil-dalil manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ketidaksempurnaan hanya milik manusia. Lalu kita berlindung di bawah dalil-dalil seperti itu. Ya. Nah, ya makanya saya kemarin juga bilang itu, bagi yang ujian-ujian, ya, tolong ya yang layak lah untuk diuji. Ya. Kalau kita mau berdalil juga seperti tadi itu, ya manusia hanya kesempurnaan hanya milik Allah, ya, ketidaksempurnaan miliknya manusia. Ya tapi jangan, kalau bahasa Jawanya itu ya, ojo nemen-nemen. Jangan keterlaluan gitu loh. Jangan keterlaluan ketidaksempurnaan itu. Ya, setidaknya itu 75%. Kalaupun sempurna itu kan 100% kan. Nah, 75%-nya jadi lah. Aku enak di bawah 50% itu kan keterlaluan ya sebagai manusia. Nah, itu aja. Kata kuncinya di situ. Ya. Oke. Baik, 4 mahasiswa saya sudah menampilkan ya. Ya, untuk sesi pertama ya nggak masalah ya. Yaitu tadi pakai dalil yang tadi. Namanya juga masih percobaan ya. Masih meresek-resek barang kok. Beko kan kalau lah ketiga kampe kalimo lalaswah ya. Kalau lalaswah tuh berarti itulah besan yang padunan sesi pertama tuh bitu ya dalam otak saya. Jangan ada lagi salah lagi nih. Ini sudah saya sampaikan sekarang. Dibuek jo salah lagi. Ah, tuh enggak tahu Ibu lain namanya lah tuh. Ya, enggak tahu saya lagi disebut apa itu lagi namanya. Ini udah komplit loh saya kasihkan ini. Bukan pahe lagi, bukan paket hemat ini. Bagaimana judul tadi sudah itu kan 4 ini saya rasa yang tampil sekarang ini. Ya kalau untuk sesi pertama ya lumayan lah ya, lumayan bagus. Ya, lumayan bagus ya. Nah, meskipun kita berdalih tadi ya, berlindung di bawah dalil-dalil tidak ada yang sempurna ya. Nah, tapi ya sudah 75% ya sudah bagus ya. Nah, maunya saya ada peningkatan. Besok yang sesi kedua, 3 ada peningkatan 80%, 85%, 90%. Ah, sudah tua wak dangan saja inyo mempresentasikan, tidak ada koreksi dari saya lagi. Ah, ya. Nah, itu dia. Oke, sesi pertama. Terima kasih buat mahasiswa saya yang hebat-hebat untuk sesi pertama ini ya. Makasih Baik, atas masukan dan saran Ibu. ya, baik ya. Jadi untuk sesi pertama ya sudah